Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arfiani, salah satu dosen tetap Akademi Kebidanan Tahira Albert di Bulukumba sejak 2021 sampai sekarang. Alhamdulillah, saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Klinik Dasar Praktek Kebidanan, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Prasekolah, Gizi dalam Kesehatan Reproduksi, Asuhan Kebidanan Kehamilan, serta Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, yang merupakan mata kuliah wajib di Akademi Kebidanan Tahira Albert di Bulukumba. Mata kuliah ini dipelajari di semester ganjil, yaitu semester 3, dan mempunyai 4 bobot SKS, diantaranya 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya menjelaskan metode ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Deskripsi singkat mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, yaitu mahasiswa mampu melakukan pelayanan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Dengan bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang konsep kesehatan reproduksi, konsep gender, masalah-masalah kesehatan reproduksi, dan evidence base dalam pelayanan keluarga berencana, serta pelayanan home care. Selanjutnya, CPMK pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, yaitu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi, konsep dasar kesehatan reproduksi pada remaja, dan upaya penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada remaja, konsep dasar kesehatan reproduksi wanita dan upaya penanggulangan masalah kesehatan reproduksi wanita, asuhan kesehatan reproduksi pada wanita usia lanjut, dan upaya penanggulangan masalah kesehatan reproduksi wanita usia lanjut, definisi gender dan seksualitas, pengaruh budaya terhadap gender, menjelaskan dasar pelayanan keluarga berencana, menjelaskan evidence base dalam pelayanan keluarga berencana, melakukan asuhan pelayanan kontrasepsi berbagai metode, melakukan penanggulangan aseptor keluarga berencana dengan permasalahannya, melakukan pendokumentasian pelayanan keluarga berencana, pelayanan home care dalam kesehatan reproduksi, dan pelayanan keluarga berencana. Kemudian, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, diantaranya PowerPoint, WhatsApp Group, video pembelajaran, buku ajar, artikel, dan jurnal ilmiah, serta penggunaan alat peraga kesehatan reproduksi. Baik, untuk metode dalam pembelajaran ini, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan proses perkuliahan seperti fokus ke grup diskusi, studi kasus, problem-based learning, role play, dan skip lab. Kemudian, interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya terjadi dalam kelas, tetapi di luar kelas, seperti di laboratorium dan studi kasus di lahan. Untuk interaksi dalam kelas seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentase. Selanjutnya, untuk asesmen, yaitu evaluasi pembelajaran seperti penugasan, kuliah interaktif, mid test, dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian, kuis dan tugas 25%, mid test 35%, dan UAS 40%. Setiap awal pertemuan, saya akan melakukan kontrak kuliah, kemudian saya menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester, tata tertib selama mengikuti proses perkuliahan, dan persesi terkait bobot penilaian. Baik, itulah tadi deskripsi singkat untuk mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Selamat siang ya. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, kita berdoa dan dipimpin oleh ketua tingkat. Oke, silakan.
Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama doa ini. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk di perkuliahan ini, kita absen dulu ya. Desi Ratnasari, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Hera, Hadir, Bu. Herniati, Hadir, Bu. Isma, Hadir, Bu. Lilis, Hadir, Bu. Mary, Hadir, Bu. Nurfaika, Hadir, Bu. Nurfadilla, Hadir, Bu. Reski Ananda, Hadir, Bu. Susiana, Hadir, Bu. Nurfadilla. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, belum kita masuk di materi ini, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya saya akan mereview kemarin materi konsep kesehatan reproduksi. Bagaimana masih ada yang mengingat materi kemarin? Masih ada? Oke, saya lihat siapa yang masih mengingat masalah konsep kesehatan reproduksi remaja. Siapa, Fitri? Bisa? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi sebelumnya, yaitu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang berkaitan dengan reproduksi dan proses reproduksi laki-laki dan perempuan. Oke, bagaimana dengan teman-temannya? Sudah setuju dengan penjelasannya Fitri? Oke, kita lanjut lagi satu orang. Tidak jelas kalau satu saja, harus dua. Oke. Oke, Herniati, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan sedikit materi sebelumnya mengenai faktor kesehatan reproduksi, di mana faktor kesehatan reproduksi merupakan berbagai hal yang mempengaruhi kondisi sehat dan optimal sistem reproduksi seseorang, baik pria maupun wanita secara fisik, mental, dan sosial. Mungkin ini saja, Ibu. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Oke, terima kasih untuk semua. Oke, kita sudah mengerti dengan pertemuan minggu kemarin ya. Kita melanjut di materi kita, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Kita melihat bagaimana kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebelumnya kita melihat apa pencapaian untuk pembelajaran yang kita capai nantinya, yaitu yang pertama, definisi remaja. Kita nanti menjelaskan bagaimana definisi remaja, karakteristik masa remaja, perubahan pada remaja, hormon yang berperan pada tumbuh kembang remaja, masalah kesehatan reproduksi remaja, faktor-faktor yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan reproduksi remaja, upaya penanggulangan masalah kesehatan reproduksi remaja. Inilah nanti yang kita bahas, yaitu bagaimana pencapaian pembelajaran kita. Oke, kita lihat bagaimana pengertian remaja. Nah, menurut WHO 2022, remaja itu merupakan fase antara masa kanak-kanak dan dewasa dalam rentang usia antara 10 hingga 19 tahun. Sedangkan menurut Menteri Kesehatan RI nomor 20, yaitu remaja merupakan penduduk dalam rentang usia antara 10 hingga 19 tahun. Inilah pengertian remaja menurut WHO dan Kementerian Kesehatan RI nomor 2. Oke, ini kita lihat karakteristik remaja. Nah, ini karakteristik remaja punya beberapa poin, yaitu ada diantaranya remaja. Oke, inilah karakteristik remaja, yaitu ada pra remaja, remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Dan di sini prosesnya akan mempunyai perbedaan, karena di pra remaja ada dibilang dan remaja awal. Ya. Oke, lanjut.
Nah, perubahan pada remaja itu yaitu tadi ada pubertas. Nah, masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan kematangan fungsi seksual yaitu ada pada perubahan remaja. Nah, di perubahan remaja ini yaitu ada pada menstruasi pada laki-laki. Masih ada mengetahui bahwa hormon apa yang terdapat pada menstruasi wanita? Kalau masih, coba satu orang sedikit sebutkan hormon apa untuk wanita. Bisa berdiri? Jelaskan. Sebutkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hormon yang berfungsi pada wanita pada saat menstruasi yaitu ada hormon GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron, dan hormon menstruasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Itulah tadi yang sedikit dijelaskan sama temannya hormon-hormon yang terdapat pada wanita menstruasi. Kalau laki-laki adalah mimpi. Nah, adapun perubahan pada remaja yaitu ada 4 perubahan pada remaja, yaitu ada karakteristik, fisik, adaptasi sosial, dan kalau misalkan fisik bagaimana yang dimaksud ini pada perubahan remaja? Apa? Kalau fisik? Ya, apalagi? Sudah mengerti dalam perubahan pada remaja untuk fisik. Kalau psikologisnya bisa. Bagaimana kalau psikologisnya? Bagaimana adaptasinya pada psikologis? Cara fisik. Karakteristiknya fisik sebenarnya hampir sama. Dan adaptasi sosialnya yaitu pola asuhnya dan lingkungannya, media sosialnya. Seperti juga dengan psikologis. Sudah mengerti dari perubahan remaja itu yang paling penting ini 4. Semuanya ada di perubahan remaja. Perubahan kerja hormonnya kita lihat laki-laki. Adapun perubahan hormon yang terjadi pada laki-laki yaitu apa? Hormon apa ini? Perempuan? Nah, inilah masalah-masalah cash flow yang terjadi pada remaja, yaitu perilaku beresiko. Nah, kalau misalkan masalah ini yang terjadi, apa yang terjadi pada remaja? Seperti seks pranikah tanpa gonta-ganti, akses kontak pornografi. Bisa dibilang setting berbagai kontak seksual dengan via inilah masalah cash flow pada remaja dengan perilaku yang berisiko biasa yang terjadi. Nah, adapun masalah kesehatan reproduksi pada remaja dengan perilaku sexting. Nah, ini kita lihat pengertian sexting ini yaitu tindakan mengirim atau menerima pesan, gambar atau video seksual melalui media digital. Nah, ini adalah pengertian perilaku sexting. Kita lihat perilaku sexting yang pada remaja. Nah, ini sering terjadi karena memiliki dampak negatif. Nah, misalkan tekanan sosial yang terjadi ini dengan resiko penyebaran kontak seksual. Nah, ini biasa yang tidak diinginkan akan terjadi bahwa adanya perilaku seksual. Ini dampak perilaku beresiko. Inilah dampak yang terjadi pada remaja jika remaja melakukan tadinya misalkan tidak terkontrol. Nah, inilah dampak yang terjadi pada remaja, yaitu kehamilan di luar. Adapun gangguan psikologis ya sepertinya depresi. Ini ada penularan seksual yaitu infeksi penularan seksual seperti HIV. Jadi misalkan apabila ada dampak yang terjadi pada remaja ini, adanya kehamilan luar nikah, gangguan psikologis, depresi remaja, terus infeksi menular seksual, dan gangguan pendidikan dan pada masa depan. Istilahnya ini pada gangguan bahwa pendidikan tidak berlanjut.
Lanjut. Oke, adapun penyebab permasalahan pada remaja yaitu pada media digital. Di media digital ini ada yang paling penting yang kita pelajari, sepertinya nanti ada lingkungan ekonomi. Kita lihat bahwa penyebab permasalahan pada remaja ini kita lihat di teman sebaya, keluarga, diri sendiri. Nah, ini adalah penyebab yang biasa harus kita lihat bahwa di media digital yang paling tinggi. Kenapa? Karena ini adalah orang yang remaja-remaja belum mengerti menggunakan media digital, dia melihat ke negatif. Nah, ini penyebabnya. Sedangkan di lingkungan ekonomi yang biasa adalah ekonomi dari keluarganya atau kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa dia penuhi, maka dari ini di lingkungan ekonomi bisa terjadi penyebab permasalahan pada remaja. Ini teman sebaya, misalkan teman sebayanya kita berpikiran negatif atau ke masalah-masalah pada remaja, nah ini bisa terjadi dari penyebab permasalahan pada remaja. Oke, pada keluarga. Keluarga juga ini, misalkan di keluarganya banyak yang berpikiran negatif atau ada masalah-masalah. Nah, ini bisa terjadi penyebab permasalahan pada remaja. Diri sendiri, walaupun kita mengetahui semua ini media digital dengan positif, dinilai positif, tapi diri kita belum menyadari bahwa apa itu masalah-masalah yang terjadi pada kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini bisa juga dimasukkan pada diri kita. Lanjut. Nah, inilah upaya pencegahan kita. Bagaimana tadi masalah-masalah yang kita mengetahui penyebabnya. Nah, inilah upaya yang harus kita cegah dengan melakukan edukasi seksual dan sejak dini. Adapun komunikasi dengan orang tua dan guru. Adanya akses ke layanan kesehatan dan adanya pendampingan dalam menggunakan teknologi. Nah, ini kalau misalkan ada masalah-masalah yang terjadi ke depannya, kita lihat inilah upaya yang harus kita lihat dan ini adalah pencegahannya. Yang paling penting kita lihat. Oke, adapun di peran orang tua. Nah, paling penting tadi kita sudah lihat pencegahannya, tetapi ada yang lebih penting lagi untuk melihat bahwa ini yang harus kita lihat dari masalah kesehatan reproduksi, yaitu adanya peran orang tua dan sekolah. Yaitu harus dia menciptakan ruangan dialog terbuka, menjadi panutan seperti role model, berikan pengawasan dan nilai positif. Nah, ini 3 peran yang paling utama itu adalah orang tua dan sekolah. Nah, ini peran ketiganya inilah yang harus kita lihat. Oke, adapun pentingnya literasi digital. Nah, harus kita tahu bagaimana kita menggunakan literasi digital. Ya, ada 3 poin yang kita harus tahu. Sepertinya akses dan menggunakan informasi dengan bijak. Jadi, literasi digital ini kita harus melakukan dan menggunakan informasi dengan bijak. Bagaimana kita membedakan informasi yang benar dan menyesatkan. Dan kita juga melihat resikonya, bagaimana kita menggunakan digital ini, melihat risiko yang terjadi sehingga nanti masalah kesehatan reproduksi remaja tidak akan terjadi. Nah, adapun data singkat yang kami lihat bahwa di Indonesia ini masih ada 29% remaja dengan masih terlibat dengan sexting, perilaku sexting seperti mengirim gambar. Dan 60% masih kurang memiliki literasi digital rendah, masih kurang menggunakan media sosial yang ke nilai positif, masih rendah nilai-nilai positifnya, masih tinggi nilai negatifnya. Oke, jika kita melakukan menggunakan literasi digital dengan baik, jadi otomatis kita mampu melihat konten-konten, melihat media sosial atau menggunakan media sosial yang nilai positif. Nah, inilah kesimpulannya. Bagaimana semua tadi materi-materi atau penyebab, penganggarannya, kita lihat bahwa jika fisik, perilaku, dan etika sejalan, otomatis kesehatan reproduksi remaja itu akan menuju ke remaja sehat. Sehingga misalkan kita menggunakan literasi digital dan edukasi seks, kuncinya itu adalah pencegahan untuk melakukan kesehatan reproduksi pada remaja dan menjadi
remaja? SMA. Oke. Dan inilah perlu kolaborasinya ke semua yang tadi yang kita jelaskan, bahwa kesehatan reproduksi remaja yaitu ada fisik, perilaku, dan etika, dan literasi digital, dan edukasi seks. Maka inilah kunci yang harus kita lihat. Nah, oke, mungkin inilah materi yang saya jelaskan. Untuk itu bagaimana untuk kalian, apakah masih ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti dari materi-materi yang tadi saya jelaskan? Oke, dengan Lilis bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya tentang perubahan psikologis pada remaja. Apakah ada perubahan atau perbedaan psikologis pada remaja awal dengan remaja akhir? Tadi kita lihat dari perubahan remaja awal dan remaja ada perbedaannya, karena remaja awal cara berpikir dan emosionalnya masih labil dan sosialnya masih belum terkontrol, dibandingkan dengan remaja akhir dia sudah bisa mengambil keputusan, karena di pola asuh pada masa remaja pertengahan dia sudah mendapat, dia sudah mengerti, dan dia lanjut ke remaja akhir dia sudah tahu bahwa ini yang nilai positif pada kesehatan reproduksi. Oke. Seperti kalian, kita termasuk remaja apa? Kita sudah termasuk di remaja akhir. Oke, bagaimana? Sudah ada pertanyaan atau sudah mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, kita akan melakukan kuis soal jawab. Nanti saya bagikan pulpen atau souvenir. Nah, di souvenir ini nanti ada soal. Nah, kalian menjawab soalnya, dan setiap kali nanti berurutan ini pulpen ada lagi mendapat poin. Nah, nanti saya memberikan pertanyaan dari berantai ini akan menjawab lagi. Oke? Sebelum nanti kita lihat musiknya. Oke, kita berdiri sambil menunggu musik, kita berdiri. Sambil ini kita tunggu musiknya, kita bagi ya. 1, 2, 3, ya. Sambil saya bagi kita goyang ya. Oke, kita lihat. Semangat. Oke, semangat. 1, 2. Oke, kita lihat, buka kertasnya. Siapa yang beruntung mendapat soalnya? Oke, siapa? Ibu. Oke, Novaika, silahkan. Baik. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan Nona M? Kasusnya yaitu Nona M berusia 16 tahun, sering chattingan dengan teman barunya yang dikenalnya lewat Instagram. Temannya itu mulai meminta foto pribadi Andi yang bersifat sensual. Andi merasa tidak nyaman, namun khawatir jika menolak akan kehilangan perhatian dari temannya itu. Pilihan jawabannya yaitu bagian A, mengirim foto untuk menjaga hubungan baik. B, mengabaikan rasa tidak nyaman demi pertemanan. C, menolak permintaan dan segera memblokir akun tersebut. D, meminta saran dari
bagaimana jawabannya? Menurut saya bagian C, yaitu menolak permintaan dan segera memblokir akun tersebut. Bagaimana temannya? Betul. Oke, kita lanjut. Siapa lagi mendapat soalnya? Soal yang kedua. Oke, ini faktor apa penyebab masalah pada kasus Nona M? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menjawab. Baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan pada remaja, seperti perubahan sosial, lingkungan ekonomi, teman sebaya, diri sendiri, dan media digital atau media sosial. Nah, yang lebih identik itu karena perubahan pada remaja itu media sosial atau media digital. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih. Bagaimana untuk temannya? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa penanggulangan yang tepat pada kasus Nona M? Siapa yang mendapat? Saya, Bu. Oke, Desi. Baik, terima kasih. Singkat saya menjawab, yaitu literasi digital di mana seorang remaja mengetahui di sosial media. Oke, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sudah mengerti? Oke, duduk kembali ya. Oke lah, itu tadi kuisnya. Nah, kita kembali. Bagaimana dengan materi hari ini? Apa sudah mengerti? Sebelum lagi saya menutup, apa sudah ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Oke, sebelumnya ada bekal untuk kalian untuk pulang ke rumah. Nanti ada soal jawabnya di sini. Tugas di rumah kita lihat soalnya nanti kita kumpul minggu depan. Kita kerjakan di buku kalian ya. Nah, sebelumnya tuh kita tutup materi ini yaitu kesehatan reproduksi remaja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.